Silakan Pak Zuri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dihormati Bapak Ibu dosen Nurul RPP. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang RPP kalimat thayyibah subhanallah. Ya, terus? Mana ini? Sudah saya share nih, Bu. Ya. Ya, Bu, bentar. Langsung menunggu ya. Bukanya di file Pak Zuri, bukan di LMS Pak Zuri. Iya. Bentar, Pak. Oke, bentar. LMS itu keluar aja. Buka filenya, disimpan di mana gitu, dicari. Ada itu. Sebelum dari mana kan? Belah cokok, belah apa? Bu. Oh, masuk Pak Heri ya salah ini. Salah. Bentar. Salah, ini bisa salah seperti ini. Itu subhanallah. Ya itu. Nama madrasah saya MI Rorif Sidian, mata pelajaran Usul Akhlak, alokasi waktu 2 kali 30 menit. Materi kalimat thayyibah subhanallah. KI 1 adalah sikap spiritual, KI 2 adalah sikap sosial, KI 3 adalah pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. KD 1.1 menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. KD 2.1 menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih dan bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1 memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. KD 4.1 mempraktikkan contoh penerapan kalimat subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Indikator capaian kompetensi 1.1 mempercayai kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. 2.1 selalu menunjukkan sikap ketika melihat karunia Allah. 3.1 menjelaskan arti kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. 3.1.2 menyebutkan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. 3.1.3 menceritakan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. 4
1.1 membiasakan baca kalimat thayyibah. Belajarnya juga ya di rumah. Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Ibu Nano, latihannya ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan belajaran setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, siswa dapat satu, menjelaskan arti kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Dua, menyebutkan waktu yang tepat, mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Tiga, menceritakan hikmah mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Empat, menuliskan contoh mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Selanjutnya, materi pembelajaran, materi faktual, surat Al-Jumu'ah ayat 1 beserta artinya, surat Al-Kahfi ayat 39 beserta artinya, surat Yasin ayat 82 beserta artinya. Dua, materi konsep, arti kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Tiga, materi prosedural, membiasakan berzikir, bertasbih dengan kalimat thayyibah, subhanallah, di waktu A, selesai sholat, membaca dan mengartikan, surat Al-Kahfi. Selanjutnya, membaca dan mengartikan surat Yasin ayat 82. Materi metakognitif, mengidentifikasi kalimat thayyibah, subhanallah, dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Mengkritisi kejadian alam di sekitar kita. Waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Hikmah, selalu mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Pendekatan model metode. Model metode, pendekatannya saintifik, model pembelajaran, problem basis learning. Metode pembelajaran observasi, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Media, alat, dan sumber pembelajaran, media gambar dan PowerPoint, alat komputer, laptop, gambar, kapur tulis, papan tulis, kertas HVS, buku tulis, gunting, dan lem, dan lain sebagainya. Sumber pembelajaran adalah siswa, Akidah Akhlak kelas 4, Kementerian Agama Republik Indonesia, buku pegangan siswa MI, Mapel Akidah Akhlak kelas 4, dan benda-benda yang ada di lingkungan siswa. Kegiatan pembelajaran pertemuan 1. Kegiatan pendahuluan 1, guru memberi salam. Sebelum menyapa murid, guru memberikan salam. 2, guru menanyakan kabar keadaan siswa. Siswa itu ditanyakan keadaannya, takut ada yang sakit. 3, presensi. Presensi itu mengabsen siswa ya. 4, berdoa sebelum belajar. Berdoa dulu. Berdoa supaya nanti kalau sudah dilangsungkan pembelajaran berjalan dengan baik. Nomor 5, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 6, persepsi. Guru mengadakan tes kemampuan awal melalui pertanyaan LKPD ya. 7, guru menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Guru membentuk kelompok diskusi setelah itu. Kegiatan inti 60 menit. Literasi. Peserta didik mengamati, membaca tentang peristiwa alam yang terjadi seperti gunung meletus, gambaran yang paling indah seperti pemandangan dan pelangi dan lain sebagainya. Peserta didik mudah mempelajari kalimat yang pantas untuk diucapkan pada waktu melihat pemandangan alam yang indah dan lain sebagainya dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Critical thinking, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi dampak positif, indahnya berzikir kalimat thayyibah subhanallah. Collaboration peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai contoh kalimat thayyibah subhanallah yang ada di Al-Quran. Communication peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Selanjutnya kreatif ya. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif perilaku berzikir, melantunkan kalimat thayyibah subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya terakhir kegiatan penutup 10 menit saja. Guru dan peserta didik membuat rangkuman, kesimpulan, pelajaran tentang PowerPoint yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Guru mengakhiri proses pembelajaran dan mengajak mensyukuri atas keberhasilan proses pembelajaran dan berdoa sebelum pulang. Itu saja Ibu dari kami. Lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum, Bu. Belum. Ya, maaf ya. Anu Pak Ya, Juri baik. bisa di stop. Ini terkait waktu mungkin ya, udah sore masih di kampus ya. Sehingga masih belum dah bisa kita lanjutkan untuk Pak Juhri, silahkan disampaikan ayat surah pendeknya supaya kami bisa mendengar kemampuan baca tulis Al-Quran Bapak. Pada Bapak Juhri silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Mutamimah. Silakan. Oke, baik. Pak Juri, silakan Bapak memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zuhri, asal Probolinggo, Jawa Timur, Bu. Pada hari ini akan mempresentasikan RPP ya, ujian komprehensif. Iya, apa yang sudah Bapak persiapkan? Apa saja untuk menghadapi ujian hari ini? RPP, Bu. RPP, selanjutnya apa lagi? Video pembelajaran. Oke, baik. Baik Pak Juri, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bapak sudah pernah mendengar klasifikasi kognitif menurut Bloom? Iya, Bu, pernah, Bu. Iya, silakan Bapak menjelaskannya. Mengingat, memahami, ya. Iya, ya silakan Pak. Mengingat, memahami, mengerti, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, Bu. Ya, baik, itu adalah kata-kata kerja operasional. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan ke Bapak, RPP Bapak ini sudah berorientasi pada HOTS? Sudah, Bu. Iya, ya silakan Bapak menayangkan RPP Bapak. Ya, bentar, Bu.
Nah, ya coba ulangi lagi Pak. Yang mana yang berorientasi pada host? Ya, materi faktual, materi prosedural, metakognitif, Bu. Metakognitif. Iya, yang mana tadi itu Pak? Yang kolaboratif? Bu, boleh. Iya. Ngeleh itu, ngeleh. Mana ngeleh itu? Ya Allah, video ini. Wah, kita ini Bapak apa nih mau ngasih saya minum kopi nih kayaknya ini. Nggak, anu Bu, kena anu ini Bu. Bentar Bu, Iya, ya. maaf Bu. Ya ini sudah Bu. Iya, iya. Oke, yang ini. Ya Bu. Oke, Pak Juhri, ini posisi bangkunya selalu berganti kah atau posisinya seperti itu? Maksud saya posisi berganti bangku pembelajaran Bapak itu sering berganti? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, nanti diklik. Coba di skip pelan-pelan aja Pak, tenang Pak, tenang. Ya Bu, ya Bu. Ya, setelah berdiskusi itu Bu. Jadi tadi kan mereka membentuk lingkaran atau posisinya seperti ini, berkelompok seperti ini ya Pak? Iya Bu, ya Bu, ya Bu. Iya, jadi satu kelompok itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Ini ya kalau jadi mereka sudah kolaborasi dalam pembelajaran nih. Saya mau nanya, yang 5 ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5 siswa kita ini, bagaimana Bapak menilai mereka? Saya menilai itu Bu dari penilaian harian, dari penilaian pengetahuan, spiritual, dan sikap Bu. Maksud saya yang begini, ini maksud saya yang di sini aja dulu, yang kolaborasi ini Pak. Dalam kalau kita kan Bapak pasti menyiapkan penilaian nih, anak-anak ini kan udah berdiskusi. Pasti Bapak kan sudah menyiapkan instrumen penilaian yang kolaborasi nih. Jadi Bapak bagaimana memberikan nilai, mengevaluasi untuk yang anggap aja ini kelompok A Pak. Ini kelompok A saya buat. Ini kelompok A ada 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana Bapak memberikan nilai pada sesi yang ini? Saya nilai dari siswa yang terampil Bu. Yang terampil. Terampil memberikan ide atau bagaimana maksud Bapak? Memberikan ide. Sesuai dengan materi. Memberikan ide. Jadi ini materinya apa Pak? Kalau boleh saya tahu? Materi kalimat thayyibah subhanallah. Subhanallah. Oke, baik. Jadi nanti mereka memberikan pendapat mereka. Ada coba Bapak geser ke depan lagi. Saya mau lihat apakah mungkin ada sesi mereka berbicara. Coba Pak. Majukan lagi Pak, majukan. Oh, dari videonya Bu. Ya. Iya, dari video ini biar saya lihat.
Nah, ini sudah, Bu. Ini sudah. Ya. Ya, ini, Bu. Maju lagi, Pak. Maju, Pak. Maju. Kan saya mau lihat anak-anak itu, anak-anaknya yang berbicara, Pak. Nggak Bapak gurunya. Saya mau nengok, ada nggak anak-anak yang berbicara? Ini, Bu. Ya, yang ini, Pak. Yang ini. Iya, iya. Ini, Bu, yang mempresentasikan, Bu. Oke, baik. Berarti mereka sudah speak up ya, Pak, sudah bicara di depan kelas. Baik, Pak Juhri, terima kasih, menarik video yang Bapak tampilkan ke saya. Bapak juga sudah menjelaskan instrumennya. Bapak sudah pernah mendengar istilah teknologikal, pedagogikal, content knowledge, TPACK? Oh iya, Bu, ya, Bu. Pengetahuan tentang pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Kita sekarang harus memperhatikan itu. Ya. Apakah sudah Bapak terapkan di dalam RPP Bapak? Ya, Bu. Apa contohnya? Bukan apa contohnya, maaf. Apa buktinya? Saya menggunakan laptop saja, Bu. Menggunakan laptop. Jadi Ya. laptopnya itu kan di Bapak aja, nggak nampak ke anak-anak. Jadi Bapak nggak pakai LCD. Maaf saja, Bu. Kebetulan LCD-nya rusak, Bu. Nggak memperbaiki. Oke, baik. Ya, baik. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Berarti sebenarnya Bapak sudah memahami TPACK, namun karena fasilitasnya belum mendukung, begitu ya, Pak ya? Ya, banyak. Fasilitas mendukung, jadi belum terlihat terlalu sempurna penerapan TPACK ini. Baik. Oke, Pak, kita lanjutkan ke pertanyaan lainnya. Bapak, saya rasa sudah lama mempunyai pengalaman dalam mengajar. Menurut Bapak, apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Ya, sebentar, Bu. Menurut saya, Bu, guru yang memiliki kemampuan berpikir akan menghargai usaha siswa, kekurangannya, hasilnya, seperti menghafal, Bu. Seperti menghafal? Itu maksud reflektif yang Bapak maksud itu seperti itu? Iya. Oke, baik. Bapak dalam membuat RPP yang sudah Bapak lakukan, apakah Bapak pernah mempertimbangkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP yang Bapak buat? Iya, Bu. Ada Bapak menggunakan hasil mempertimbangkan hasil penelitian, ada? Ada, Bu. Apa tuh Pak di RPP Bapak? Terbunyi dengan apa di RPP Bapak itu? PowerPoint. Berarti Bapak pernah membaca hasil penelitian PowerPoint begitu. Jadi penggunaan PowerPoint dapat meningkatkan pembelajaran seperti itu. Kan tadi saya tanya, apakah Bapak pernah membaca hasil penelitian atau informasi baru untuk menyusun RPP? Utamanya Bapak untuk cara utamanya dengan cara diajarkan itu. Bapak bilang tadi PowerPoint.
Pak Juhri, Ya, Bu. Bapak pernah mendengar teori konstruktivisme? Ya, Bu. Pernah. Coba Bapak jelaskan ke saya. Teori konstruktivisme itu ialah memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar mencari kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan, kebutuhan dengan bantuan orang lain sehingga terjadi keaktifan siswa dalam membangun dirinya dalam kelas, Bu. Kelas. Oke. Nah, setelah Bapak baca teori itu, menurut Bapak, model pembelajaran apa yang cocok dengan teori itu? Model pembelajaran apa yang cocok dengan teori itu? Cover learning, Bu. Cooperative Learning. learning. Cooperative learning. Nah, langkah-langkahnya bagaimana di model pembelajaran cooperative learning? Stop. Asik, kenapa Bapak istighfar pertanyaan saya, Pak Juhri? Sebentar, Bu. Iya, diopok-opok nih, Bu. Aduh. Bapak, saya tunggu, Pak. Ya, sabar walahan, Bu. Deep learning itu pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadikan diri sendiri, Bu. Membangun pengalaman dan menggunakan literasi, imajinasi, dan kreativitas dalam mencari informasi baru, Bu. Menemukan fakta, relasi, dan kebenaran baru, itu, Bu. Kebenaran baru ini udah Bapak praktekkan nggak itu? Pernah nggak ya? Ini kan Pak begini. Yang ya baik. Ini kan dia teorinya. Pernah Bapak praktekkan itu di kelas? Iya, di kolaborasi, Bu. Apa itu Pak contohnya, Pak? Berdiskusi yang tadi itu, Bu. Diskusi yang tadi. Tadi kan menemukan apa ya? Menemukan discovery learning, menemukan hal yang baru. Jadi anak-anak itu dari hasil pembelajaran ini apa yang mereka temukan? Itu maksud saya. Dari PowerPoint yang saya ajarkan, Bu. Bapak pakai PowerPoint-nya, tapi mungkin karena nggak ada LCD-nya rusak, makanya nggak nampak ya Pak ya? Iya, Bu. Gitu ya Pak? Nah, kemarin Oke. pinjam LCD dari yang lain, Bu, nyewa kemarin, Bu. Oke, ya, baik Pak. Ya, oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. RPP Bapak, RPP yang sudah Bapak buat ini, saya yakin sudah ada critical thinking-nya, creative thinking-nya, reflective thinking, dan decision making. Kalau saya tanya nih Pak tentang reflective thinking, kembali lagi ke reflective thinking. Bapak paham nih kalau saya tanya tentang ini? Ya. Reflektif kan ada kritikal. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, reflective thinking. Ada kreatif, ya, ada kritikal, ada kreatif, ada reflektif, dan ada decision making. Ini saya mau nanya fokus ke reflective thinking-nya. Jadi siswa itu, Bu, harus melihat dirinya sendiri dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan sesuatu apapun itu harus tidak berdiskusi dengan temannya. Jadi harus tahu dengan pelajarannya sendiri gitu. Tidak menyontek lah, Bu, istilahnya. Tidak menyontek ya? Ya. Oke. Kepada Bapak untuk membacakan surah Ad-Duha. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Oke. Baik, terima kasih Pak Juhri. Semoga kita selalu sehat selalu, semoga tetap semangat untuk sesi-sesi selanjutnya dalam program PPG ini. Baik, terima kasih ke Pak Juri. Sesi selanjutnya saya akan memanggil peserta terakhir. Dan mohon kepada yang di kelompok 1 ini, apabila Bapak Ibu belum mengupload, tadi saya sudah kirim ke Bapak Ketua kelas, ada beberapa orang yang belum mengupload, jadi nilainya belum bisa saya kasih ya Bapak Ibu. Kalau nggak salah di kelompok 1 ada 7 orang, namun hanya 5 orang saja yang sudah menguploadnya. Iya, untuk selanjutnya. Iya, Bu. Oke, Pak Sutrisno. Silahkan Pak, Bapak mohon kepada Pak Juhri untuk menghentikan share screen-nya dulu, karena Pak Sutrisno akan share screen. Ya, silakan Pak. Sebelum dimulai. Ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan lupa untuk merekodnya. Ya. Pak Sutrisno, direkod dulu ya Pak. Ya, sebelumnya kami perkenalkan diri. Nama saya Sutrisno.